Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kami buat untuk memenuhi penilaian akhir semester 1 Sekolah Tinggi Agama Islam Paciran dari mata kuliah Studi Hadis dengan dosen pembimbing Ibu Zahirur Rahmah Zaha. A. Sejarah Jar wa Ta'dil. Kegiatan kritik hadis sebagai upaya untuk membedakan yang benar dan yang salah, yang makbul dan yang mardud, benih-benihnya telah dimulai sejak masa Nabi Muhammad. Tetapi pada waktu itu hanya terbatas pada kritik matan, al-Naqdat ad-Dahili. Dengan cara mengkonfirmasikan apa yang telah diterima sahabat dari sahabat yang lain kepada Nabi Muhammad untuk membuktikan bahwa apa yang diterimanya itu benar dari beliau, atau dengan cara membandingkannya dengan hadis yang lain atau dengan ayat Al-Quran. Kemudian pada masa sahabat, kegiatan kritik hadis tidak hanya terbatas pada matan saja, tetapi sudah mulai pada kritik sanad hadis, an-naqdal harij. Di antara para sahabat yang merintis sanad hadis adalah Abu Bakar, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah, Abdullah bin Umar, juga Ibnu Abbas dan Ubadah bin Samit. Kritik terhadap sanad hadis ini terutama setelah terjadinya al-fitnah al-kubra, bencana besar, dengan terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan, 61 Hijriah, dan peperangan antara Ali dan Muawiyah yang menimbulkan perpecahan di kalangan kaum muslimin. Pada masa inilah mulai diletakkan asas-asas dan kaedah-kaedah ilmu jar dan ta'dil sebagai ilmu yang membahas tentang kritik hadis dari sanadnya. Dalam hal ini, Ibnu Sirin mengatakan bahwa pada mulanya kaum muslimin tidak menanyakan tentang isnad. Namun setelah terjadi fitnah tersebut, mereka selalu mempertanyakan tentang periwayat hadis yang mereka terima. 1. Pengertian jar wa ta'dil. Lafal jar secara etimologi adalah melukai badan hingga mengeluarkan darah. Al-jar menurut istilah yaitu terlihatnya sifat pada seorang periwayat yang dapat menjatuhkan keadalahannya. Sedangkan ta'dil secara bahasa berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang. Dapat disimpulkan jar wa ta'dil adalah pembahasan tentang memberikan kritikan adanya aib, cacat, atau memberikan pujian adil kepada seorang rawi. Dalam ilmu hadits sendiri memiliki tujuan dan manfaat, di antaranya tujuan pokok dalam mempelajari jar dan ta'dil. 1. Untuk menghukumi atau mengetahui status perawi hadits. 2. Untuk mengetahui kedudukan hadis atau martabat hadis. 3. Mengetahui syarat-syarat perawi yang makbul. Manfaat ilmu al-jar wa al-ta'dil sendiri adalah sebagai berikut. Ilmu al-jar wa al-ta'dil bermanfaat untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali. Karena perjalanan hadis semenjak Nabi Muhammad sampai dibukukan adalah perjalanan yang panjang dan diwarnai dengan situasi dan kondisi yang tidak menentu. Setelah wafatnya Rasulullah, kemurnian hadis harus diteliti secara seksama karena terjadi pertikaian di bidang politik, masalah ekonomi dan lain-lain yang dikaitkan dengan hadis. Sedangkan jika kita tidak mengetahui benar atau salahnya sebuah riwayat,
kita akan mencampur-adukkan antara hadis yang benar-benar dari Rasulullah dan hadis yang palsu, maudhu. 2. Cara mengetahui adilnya periwayat. A. Keterkenalan di antara ahli hadis, seperti Malik bin Anas, Sufyan as-Sauri, Syu'bah bin al-Hujjaj, Ahmad bin Hanbal. B. Dengan pentakdilan atau pentajrihan. Menurut ahli hadis cukup pentakdilan dari satu orang muadil atau mujarrih. Menurut sebagian fuqaha, harus 2 orang muadil atau mujarrih. 3. Pertentangan antara jar dan ta'dil. A. Jika ada periwayat dulunya fasik kemudian ia bertaubat. Orang yang mengenal ketika masih fasik menganggapnya jar, dan orang yang mengenal ketika sudah taubat menganggapnya adil. Seperti ini tidak bertentangan. B. Jika ada periwayat tidak dabit fi al-hifzi dan dabit fi al-kitabah. Orang yang pernah melihat kesalahan hadisnya karena ia meriwayatkan dari hafalannya, maka menganggapnya jar. Dan orang yang melihat kesahihan hadisnya karena ia meriwayatkan dari tulisannya maka menganggapnya adil. Seperti ini tidak bertentangan. Kenapa begini? Karena dabit fil kitabah lebih kuat daripada dabit fil hifzi, karena jika dabit fil hifzi saja mungkin masih bisa lupa. Akan tetapi jika dabit fil kitabah akan ditulis, jika sudah ditulis jauh lebih kuat dan tidak mudah lupa karena ditulis bukan dihafal. Namun jika dalam pandangan yang sama, kemudian bertentangan antara mujarrih dan muadil maka ulama berbeda pendapat tentang mana yang diterima, apakah muadilnya atau mujarrihnya. Pendapat pertama yaitu pendapat jumhur ahli hadis, menerima yang mentajrih, biarpun muadilnya lebih banyak dari mujarrihnya. Pendapat kedua, menerima yang mentakdil jika muadilnya lebih banyak jumlahnya. Pendapat ketiga, mauquf, hingga ada yang dirajihkan antara mujarrih dan muadil. 5. Syarat ulama, jar wa ta'dil. A. Syarat mujarrih. Pertama, adil yaitu wirai, zuhud, takwa, jujur menjaga murwah, balik, berakal sehat. Kedua, dabit yaitu terpercaya hafalannya, tulisannya, tidak cacat. Ketiga, mengerti dengan sebab-sebab jar dan ta'dil. Keempat, tidak fanatik pada yang ditakdil atau sentimen pada yang ditajrih. Kelima, mengenal orang yang ditakdil atau ditajrih. B. Syarat muadil. Pertama, beragama Islam. Kedua, mukallaf. Ketiga, melaksanakan ketentuan agama Islam. Keempat, menjaga murwah, harga diri. 7. Cara melakukan jar dan ta'dil. A. Bersikap jujur dan proporsional, yaitu mengemukakan keadaan periwayat apa adanya. B. Cermat dalam melakukan penelitian. Ulama misalnya secara cermat dapat membedakan antara dhaifnya suatu hadis, karena perawinya tidak kuat hafalannya. C. Tetap menjaga batas-batas kesopanan dalam melakukan jar dan ta'dil. Ulama senantiasa dalam etika dan santun untuk mengungkapkan kelemahan misalnya dengan mengatakan, tidak adanya keteguhan dalam berbicara. D. Bersifat global dalam mentakdil dan terperinci dalam mentajrih. Artinya dalam mentakdil, cukup mengatakan, si fulan sikah atau adil tanpa menyebutkan alasan.
Sedangkan al-jar dilakukan dengan menyebut sebabnya. Misalnya, si fulan itu tidak bisa diterima hadisnya karena dia sering teledor, ceroboh, atau tidak dabit, pendusta, fasik, dan lain-lain. 8. Susunan tingkatan lafal yang digunakan untuk melakukan jar dan ta'dil. A. Tingkatan jar dan contohnya. 1. Jar dengan menggunakan ungkapan yang sangat buruk dan sangat memberatkan kepada orang yang dicacat karena kedustaannya. Contoh, fulanun la yuhtaju bihi. Si fulan tidak bisa dijadikan sebagai hujah, atau daif, lemah, lahu manakir, dia hadisnya munkar. 2. Jar dengan menggunakan kata sedikit lebih lunak, juga berkisar pada dusta. Contoh, fulanun layinun al-hadis, si fulan hadisnya lunak atau fihi makalun, di dalamnya diperbincangkan. 3. Jar dengan menggunakan kata yang lebih lunak yang menunjukkan bahwa hadisnya ditolak oleh orang banyak, atau tidak ditulis hadisnya. Contoh, fulanun la yuktabu hadisuhu. Si fulan hadisnya tidak bisa dicatat, la tahilu riwayatu, anhu, tidak boleh meriwayatkan hadis darinya, daif jidan, amat lemah, wan bi marotain, orang yang sering melakukan persangkaan. 4. Jar dengan menggunakan kata yang lebih lunak lagi. Contoh, fulanun muhtamun bi al-kazib, dituduh berbuat dusta, atau mutamun bi al-watli, dituduh berbuat palsu. Atau yasriku al-hadis, mencuri hadis, atau sakitun, gugur, atau matruk, ditinggalkan, atau laisa bisikatin, tidak sikah. 5. Jar menggunakan kata yang menunjukkan tuduhan dusta atau pemalsuan hadis. Contoh, kadzab, pendusta, atau dajjal, atau wada, pemalsu. Atau yukatsibu, didustakan, atau yadau, perbuat hadis palsu. 6. Jar dengan menggunakan kata-kata yang menggunakan cacat ringan. Contoh, fulanun akzabu anas, si fulan itu orang yang paling pendusta. Ilaihi al-muntaha fi al-kasbi, dia orang yang menjadi pangkalnya dusta. Hawa ruknu al-katsbi, dia orang yang menjadi penopang dusta. B. Tingkatan ta'dil dan contohnya. 1. Ta'dil dengan menggunakan ungkapan kata pujian yang bersifat sangat mubalaghah. Contoh, fulanun ilaihi al-muntaha fi at-tatsabut, si fulan itu paling tinggi keteguhannya. Atau fulanun atsbata'an nas, si fulan termasuk orang paling teguh. 2. Ta'dil dengan mengulangi kata pujian, baik dengan kata sama atau mirip. Contoh, sikatun sikah, orang yang sangat-sangat sikah, atau sikatun sabitun, orangnya sikah dan teguh. 3. Ta'dil dengan menggunakan kata-kata pujian tanpa pengulangan. Contoh, sikatun, orangnya sikah, atau hujatun, orangnya ahli argumen. 4. Ta'dil dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan kebaikan seseorang, tetapi tidak melukiskan kecermatan atau kekuatan hafalan seperti yang digunakan ta'dil ketiga. Contoh, sadukun, orangnya jujur, atau yang sama kedudukannya dengan saduk. Atau labasa, orangnya tidak punya masalah cacat. 5. Ta'dil dengan menggunakan kata yang tidak menunjukkan adanya celaan. Contoh, fulanun syaikhun, si fulan itu seorang syekh, guru, atau ruwiya anhuan nas, manusia meriwayatkan dirinya. 6. Ta'dil dengan menggunakan kata agak dekat pada celaan,
Jar. Contoh, Fulanun solih al-hadis. Si fulan orang yang hadisnya solih, yuktabu hadisuhu, orang yang hadisnya dicatat. 9. Kitab-kitab jar dan ta'dil. A. Kitab jar dan ta'dil secara umum. 1. Al-Tarikh Al-Kabir karya Imam Bukhari 194-256 yang memuat 12.305 periwayat hadis. 2. Kitab Al-Jar wa Al-Ta'dil karya Abu Hatim Muhammad ibn Idris Al-Razi 240-327 merupakan kitab jar dan ta'dil dari ulama mutaqaddimin yang banyak isinya, memuat 18.050 periwayat hadis. B. Kitab jar dan ta'dil mengenai periwayat-periwayat sikat. 1. Kitab Al-Sikah karya Muhammad ibnu Ahmad ibnu Hibban Al-Busti W. 354 H. 2. Tarikh Asma Al-Sikah min men nukila anhu al-i'im disusun oleh Umar ibnu Hamad ibnu Syahin W. 385 H. C. Kitab jar dan ta'dil mengenai periwayatan daif. 1. Al-Du'afa, Al-Kabir dan Al-Du'afa, Al-Sagir karya Imam Bukhari yang termasuk kitab jar dan ta'dil paling tua yang sampai kepada kita. 2. Al-Du'afa wa Al-Matrukin karya Imam An-Nasai 215-303 H. Disusun berdasarkan urutan huruf pertama pada setiap nama periwayat. 3. Marifata Majruhin min al-Muhadisin karya Ibn Hibban yang disusun berdasarkan urutan huruf mu'jam, diawali dengan muqaddimah, kitab yang berisi tentang pentingnya mengetahui periwayat daif. Bolehnya menilai cacatnya periwayat, dan yang berhubungan dengan hal itu. 4. Al-Kamil fi Du'afa, Al-Rijal karya Imam Abu Ahmad Abdullah ibn Adi Al-Jurjani W. 356 H. memuat biografi periwayat yang masih dibicarakan kualitasnya, meski menurut pendapat yang tertolak. 5. Mizan Al-Itidal fi Naqd Al-Rijal karya Abu Abdullah Muhammad ibnu Ahmad ibn Usman Al-Zahabi W. 748 H. Kitab ini menghimpun 11.053 biografi periwayat. 6. Marifatu Rijal karya Yahya bin Ma'in 158-233 H. Ini adalah buku jar wa ta'dil yang pertama kali sampai kepada kita. 7. Lisan Al-Mizan karya Ibnu Hajar Al-Asqalani